Dari komunitas organik Indonesia itu mengajak anak-anak muda untuk lebih memusatkan pemikirannya ke hal-hal yang lebih peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap kemasyarakatan, peduli terhadap sosial, budaya, dan sebagainya. Karena sekaranglah saatnya kita sebagai anak-anak muda ini untuk membangun supaya nanti kita bisa memberikan warisan yang baik terhadap anak cucu kita. Karena sudah sangat banyaknya produksi makanan yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya, kimia sintetis, yang akhirnya nggak cuma meracuni tanah, air, dan udara, tetapi juga meracuni orang yang mengkonsumsinya. Jadi komunitas organik Indonesia datang ke masyarakat itu untuk mengedukasi masyarakat, baik produsen atau konsumen, untuk menggunakan dan membuat produk yang lebih selaras alam, lebih natural, lebih tidak menggunakan bahan-bahan kimia sintetis berbahaya. Yang menjadi fokus KOI dari dulu nggak pernah berubah, kita masih fokus ke edukasi masyarakat dan kita memperbanyak cara edukasi itu sendiri, karena approach-nya kadang-kadang kita harus berbeda. Baik ke produsen maupun ke konsumen, kita menggunakan banyak cara yang berbeda supaya semakin dalam edukasi itu bisa diterima oleh masyarakat. Sebetulnya ketiganya itu ada kaitan, ada benang merahnya, di mana kalau misalnya kita menjaga kelestarian alam, kita menjaga kepentingan bumi dan sebagainya, otomatis yang kita lakukan itu juga akan menyehatkan manusia yang mengkonsumsinya. Contohnya kalau kita menanam padi atau sayur-sayuran yang tidak menggunakan bahan-bahan yang meracun tanah, meracun air dan sebagainya, itu pasti otomatis juga sehat buat kitanya sendiri. Jadi itu yang kita bilang dalam konteks keseluruhan adalah selaras dengan alam. Benang merahnya dari organic, green and healthy adalah selaras dengan alam. Kontribusi yang kita lihat dari kegiatan KOI mungkin sekarang saya bedakan antara yang kita lakukan di kota atau di hilir, ya, dan yang kita lakukan di hulu atau di bagian produsen. Kalau di hilir, kontribusi KOI adalah memberikan informasi yang paling tepat dan juga edukasi yang paling tepat yang keluar langsung dari produsennya masing-masing, supaya konsumen itu bisa mendapatkan kualitas produk yang sangat baik dengan kualitas yang demikian baik, tetapi harga yang juga sangat masuk akal, gitu ya, dan dapat informasi yang juga sangat lengkap, sangat informatif langsung dari produsennya, sehingga mereka bisa teredukasi dengan baik. Bagaimana menggunakan produk dengan cara yang baik, bagaimana juga bisa mengolah produk dengan baik. Ya. Sedangkan di hulu kita bicara mengenai produksi. Ya. Kontribusi KOI adalah mengajarkan si petani yang tadinya menggunakan cara-cara konvensional, misalnya masih membakar jerami. Ya, ketika habis panen, akhirnya tanahnya rusak, polusi udara dan sebagainya, gitu ya. Lalu masih menggunakan pestisida, sehingga tanahnya rusak, serangga-serangga hilang, makhluk-makhluk yang biasa hidup di sawah juga hilang, ya. Sehingga musuh alaminya dari hama itu juga hilang. Lalu pengendalian hamanya menjadi tidak terkontrol dan sebagainya. Lalu pakai pupuk-pupuk kimia sintetis seperti urea, sehingga nanti mikrobanya mati, lalu zooplankton dan fitoplankton mati. Ya, kita ajarkan, kontribusi KOI adalah mengajarkan si petani tadi untuk menanam padi dengan cara yang selaras alam. Ya, dengan begitu dia akan menjaga kelestarian lingkungan, menjaga kelestarian alam, sambil juga memberikan kesehatan bagi konsumen yang mengkonsumsi produk-produk itu. Pentingnya sistem pangan yang berkelanjutan, dari namanya aja sebetulnya kelihatannya berkelanjutan, artinya kita berharap pangan yang kita konsumsi sekarang itu masih tetap ada 10 bahkan 100 tahun kemudian, itu namanya berkelanjutan, gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita membuat itu bisa berkelanjutan, itu yang lebih penting sebetulnya, dan kita juga lebih artinya lebih sadar, lebih peduli terhadap bagaimana sebuah pangan itu diproduksi. Ya, pentingnya juga mengetahui bahwa ketika kita tahu bagaimana itu diproduksi dan bagaimana cara prosesnya, kita tahu dan kita sadari itu baik untuk kesehatan kita, baik untuk kualitas hidup kita, dan baik juga untuk
kualitas lingkungan yang ditinggalkan dari produksi itu sendiri. Saya Christopher Emil dari Komunitas Organik Indonesia. Saya sahabat pangan dan saya mendukung sistem pangan berkelanjutan bersama Food Sustaination.